raja, engkau anak raja. Oh, aduh, aku ngantuk sekali pagi ini. Ih, Bona, kok kamu ngantuk sih? Iya nih Uli, aku ngantuk sekali loh. Jangan ngantuk dong, kan kita mau ibadah online. Memang hari ini hari apa Uli? Ih, hari ini kan hari Minggu tahu. Oh, Bona, biar nggak ngantuk, yuk coba kita gerak-gerakin badan kita. Ayo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, udah nggak ngantuk kan? Iya, betul Uli. Bona, udah siap untuk ibadah online? Sudah dong. Bona, kita tanya yuk, teman-teman yang lain udah pada siap ibadah online belum ya? Yuk, kita tanya teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman di rumah. Udah pada siap belum untuk ibadah online? Yuk, kita ibadah online sama-sama. Hayu. Adik-adik, sebelum ibadah online hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita mau berbicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan boleh berikan kami nafas kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah online. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Serta kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak yang baik, mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak-kakak, ayo kita sapa adik-adiknya dulu kali ya. Ayo kita sapa yuk. Iya. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana? Udah pada semangat untuk memuji nama Tuhan? Semangat dong. Semangat dong Kak. Yuk kita lihat yuk coba. Mereka semangat apa enggak ya Kak? Wah, pada semangat. Mereka udah pada semangat ya. Berarti Iya. kalau udah pada semangat, nyanyinya pasti mereka semangat juga dong. Tentu Iya, dong betul. Kak, karena pasti mereka adik-adik di rumah juga sudah pada sarapan kan? Sudah dong Kak. Oke, Kak, kita mau nyanyi lagu apa nih yang pertama? Kita mau menyanyi lagu Halo Halo Hello Hello. Pasti pada tahu kan adik-adik? Tahu dong. Yuk kita nyanyi sama-sama sambil bangkit berdiri ya. Musik Bang. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Wah kakak-kakak, kok
kayaknya adik-adik belum pada semangat ya. Kurang semangat, Kak. Masih belum ada semuanya masih belum ada yang bernyanyi ya? Iya. Kurang semangat nih ya Kak ya. Coba Iya. Kak kita nyanyi lagu yang semangat supaya adik-adik di rumahnya makin semangat, Kak. Oke. Kita nyanyi lagu apa ya? Kita nyanyi lagu ini aja yuk Kak. Kita lagu Hatiku Senang. Tahu nggak semuanya adik-adik? Tahu dong, Kak. Kak Kan Rani adik sama Kak Elisa tahu? tahu. Dong. Kan adik-adik di rumah semua pada senang ya. Senang dong Kak. Musik Bang. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Sekali lagi ya. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya Kak kita nyanyikan. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak Mana raja. suaranya adik-adik? Aku anak raja. Apa? Engkau anak raja, kita semua anak Haleluya. raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Wah, semuanya nyanyi dengan Nyanyi semangat. dengan semangat. Dengan Iya. hati yang gembira. Semuanya pada senyum, lihat ya Kak. Iya, senyumnya pada manis-manis ya, Iya, Kak. Betul. Wah, kayaknya adik-adik di rumah udah siap deh Kak buat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Betul Iya. Kak. Oke, semuanya adik-adik boleh duduk kembali. Kita sebelum firman mau menyanyikan lagu Yesus ku panggil. Pasti tahu pada semua kan? Oke, Tahu, yuk Kak. kita nyanyi sama-sama. Ayo. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo adik-adik. Nah, udah pada siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oh, udah pada siap. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih yang Tuhan berikan kepada kami.
Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, udah siap belum? Oh udah. Nah sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang di sini pernah merasakan sedih sekali? Ada yang pernah? Oh, pernah semua. Ada yang sedihnya sampai menangis gak? Oh, ada. Biasanya adik-adik kalau misalnya adik-adik sedih, adik-adik sedih karena apa? Biasanya nih adik-adik pernah nggak merasa sedih ketika kehilangan barang yang adik-adik sayang? Pernah? Oh pernah. Ada yang sampai menangis gak? Oh sampai menangis juga pernah ada ya. Nah bahkan adik-adik di sini siapa yang merasa sedih ketika kehilangan orang yang kita sayang? Oh pernah juga. Nah, semua yang kita rasakan itu sedih, kemudian ketika kita menangis, nah pasti adik-adik pernah rasakan itu semua. Dan itu enak gak adik-adik di hati adik-adik? Gak enak ya? Nah, sama nih di cerita Alkitab hari ini. Ada satu keluarga yang merasa sedih, bahkan adik-adik mereka sampai menangis karena mereka kehilangan salah satu orang yang mereka sayang dan mereka juga kehilangan sahabat mereka juga yang selalu bersama-sama dengan mereka. Nah adik-adik mau tahu ceritanya siapa orangnya? Nah kita lihat yuk videonya. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku
tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah adik-adik, sudah menonton videonya kan? Iya, sudah menonton semua. Nah, kakak sekarang nih mau tanya nih, siapa tadi yang lagi bersedih? Ada Marta, ada Maria, udah gitu ada lagi gak? Oh, ada Kak, Tuhan Yesus. Iya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik simak nih dari awal sampai akhir video itu, adik-adik pasti langsung mengerti. Nah, sekarang kakak mau cerita nih. Nah, ternyata adik-adik di dalam Alkitab dan di video juga itu, Lazarus, Marta, dan Maria itu adalah bersaudara, pintar. Nah, mereka itu juga adalah sahabat Tuhan Yesus, benar. Nah adik-adik, Lazarus ini pada saat itu dia sedang sakit keras adik-adik. Nah di situ Tuhan Yesus belum ada adik-adik, Tuhan Yesus lagi pergi. Nah jadi kabar Lazarus sedang sakit, ternyata Tuhan Yesus sudah tahu dari Marta dan Maria yang mengabarkan kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu adik-adik, Lazarus pun meninggal adik-adik. Wah, Marta dan Maria pun sedih sekali. Mereka sangat kehilangan Lazarus, saudara yang mereka sayang. Nah, tapi di situ mereka pun tetap berharap bahwa Tuhan Yesus pun datang. Nah, ketika 2 hari kemudian setelah kejadian tersebut, Tuhan Yesus pun datang adik-adik. Dan ketika
Maria dan Marta melihat Tuhan Yesus, salah satu dari mereka menghampiri Tuhan Yesus. Mereka sangat sedih sekali. Mereka menyampaikan kesedihan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta dan Maria tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus itu tidak mati, tidak meninggal. Nah, kemudian Tuhan Yesus pun meminta kepada Marta dan Maria untuk mengantarkan Tuhan Yesus ke tempat kuburannya. Kalau dulu tuh namanya gua yang batunya sangat besar. Nah, Tuhan Yesus meminta bahwa geser batunya. Nah, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa adik-adik, Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Yang adik-adik lihat tadi di videonya, bahwa Lazarus bangkit adik-adik. Bangkit dari kematian. Wah, Lazarus pun menghampiri Tuhan Yesus, Marta dan Maria keluar dari gua tersebut. Dan Marta dan Maria pun sangat bersuka cita adik-adik ketika melihat saudara mereka yang mereka kasihi bangkit kembali dari kematian. Nah adik-adik, dari firman ini kita bisa nih mengambil satu pesan nih adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita anak-anak Tuhan, sangat mengasihi kita semua. Nah, Tuhan Yesus juga di balik semua yang tadi video tadi adik-adik ceritakan, dia pengen menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang luar biasa adik-adik. Nah, kita anak-anak Tuhan semuanya harus percaya sama Tuhan Yesus. Siapa yang di sini percaya sama Tuhan Yesus? Tunjuk tangannya. Oh, semuanya tunjuk tangannya. Pinter. Semua anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus harus mengenal Tuhan Yesus. Harus mengasihi Tuhan Yesus. Nah, biasanya dengan cara apa nih? Benar. Mengenal Tuhan Yesus itu melalui firman. Kalau adik-adik yang sudah bisa baca firman Tuhan. Kalau yang belum bisa baca, bisa minta tolong ke mama papanya untuk membacakan firman Tuhan. Agar adik-adik bisa mengenal Tuhan Yesus yang begitu baik. Dan jangan lupa adik-adik harus tetap berdoa. Dan harus memuji, memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian. Oke, bisa? Bisa semua. Nah, itu saja firman Tuhan hari ini adik-adik. Semoga firman Tuhan hari ini bisa adik-adik lakukan dengan baik. Bisa? Bisa dong. Nah, kita mau tutup firman Tuhan hari ini ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami bisa melakukannya dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mengalaskan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan ya. Sudah disiapkan uang persembahannya? Sudah dong Kak. Oke, uang persembahannya nanti kasih ke mamahnya ya. Biar nanti mamahnya yang kirim ke gereja. Oke adik-adik? Oke. Nah, adik-adik, Kak Elisa sama Kak Rani, kita bernyanyi lagu Tanganku Na Mepet ya. Iya. Oke. Musik ya Bang.
ina lo jai sayur rupa kunamai tangaki dihomai tangaki dihomai. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, gak boleh lagi ada yang main-main. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami sampai saat ini. Tuhan, bila sebentar kami telah selesai ibadah online ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, biarkanlah ya Tuhan kami melakukan firman-Mu dengan baik dan menjadi anak-anak yang baik yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, ibadah online kita telah selesai. Tapi sebelum itu kakak-kakak di depan ini punya pesan-pesan loh buat adik-adik di rumah. Ingat, adik-adik rajin makan makanan yang bergizi ya. Iya, supaya sehat. Terus selain itu, adik-adik jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan ya. Adik-adik, kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah ya. Kalaupun kalian mau keluar rumah, jangan lupa harus pakai apa adik-adik? Masker. Oke. Ya udah kalau gitu sampai Sampai jumpa jumpa adik-adik. minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, aktivitas minggu ini adik-adik menghafalkan ayat hafalan. Mau tahu dari mana? Nah, kita ayat hafalannya dari Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Kakak bacain ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Nanti adik-adik video ini minta tolong sama mama papanya. Nah, jangan lupa dikirim ke grupnya masing-masing. Dikerjakan ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.